Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali perjumpaan kita ini dengan membaca hamdalah bersama sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Adapun judulnya adalah Anda perlu tahu 10 jalan setan menggoda manusia dan cara untuk mengantisipasinya. Mari kita lihat bahwa kita sudah tahu setan menjadi musuh bagi manusia. Ternyata ada 10 jalan yang bisa ditembus oleh setan untuk menggoda manusia. Dan ini perlu kita ketahui dan kita bisa mengantisipasinya. Seorang bijak ahli hikmah telah menyampaikan bahwa serangan setan terhadap manusia ada 10 jalan baginya. Yang pertama, diterobos lewat kerakusan dan keburukan prasangkanya. Maka posisi yang demikian hendaklah manusia mengantisipasinya dengan keyakinan mantap pada janji Allah dan sikap qanaah atau penerimaan apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, tidak seorang pun hewan atau manusia di bumi kecuali bagian rezekinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian gagallah serbuan setan yang pertama kepada kita. Terobosan setan yang kedua, manusia bisa diterobos lewat khayalannya atau lamunannya. Maka jika menghadapi serbuan yang demikian, hendaklah segera memajukan pasukan zikrullah dan ingat maut. Yang firman-Nya Allah mengatakan, tidak seorang pun mengetahui secara pasti di mana bumi, daerah mana ia akan dikubur atau mati. Selanjutnya, jalan yang ketiga yang bisa diterobos oleh setan masuk ke kita manusia, diterobos lewat berlagak santai atau adem ayem dan kelezatan nikmat. Maka untuk menghadapinya serangan ini, maka balaslah dengan serangan itu dengan menyadari bahwa nikmat itu akan lenyap dan hisab kelak di hari kiamat akan sangat berat. Kemudian jalan yang keempat yang bisa diterobos setan masuk ke dalam jiwa manusia, yaitu diterobos dari rasa bangga atau ujub atas keberhasilan usahanya. Maka jika demikian, tangkislah atau antisipasilah dengan mengingat karunia dan takut akibatnya. Padahal manusia tidak tahu pasti, termasuk yang celaka atau yang beruntung. Maka dengan demikian serangan setan dapat dipatahkan. Jalan yang kelima yang bisa diterobos oleh setan ke dalam jiwa kita,
yaitu dengan mengecilkan kawan dan menghinanya. Jika demikian, maka hendaklah saling menghargai dan menghormati mereka. Firman Allah yang artinya kemenangan atau kemuliaan adalah milik Allah, Rasul-Nya, dan segenap umat Islam yang beriman. Dengan demikian, terobosan setan menjadi lumpuh. Jalan setan yang keenam untuk menerobos kita akan diserbu dengan sifat hasud. Kalau terjadi yang demikian, maka hadapilah dengan keyakinan akan keadilan Allah dalam membagi rezeki pada makhluknya. Dengan demikian, lenyaplah sifat hasud tersebut. Jalan yang ketujuh yang ditempuh setan untuk menggoda manusia dari sifat ingin dipuji atau riya manusia. Jika serangan ini terjadi, maka patahkanlah atau antisipasilah dengan keikhlasan amal. Seperti firman Allah, orang yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka hendaknya berbuat baik dan tidak syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Serangan yang ke-8 lewat jalan setan, kita akan diserang dengan sifat kikir. Maka hal ini harus berjuang dengan mengingat atau menyadari bahwa segala sesuatu, harta dan lain-lain yang ada di tangan manusia pasti lepas atau binasa. Ya. Kemudian jalan yang ke-9 yang ditempuh setan dalam menggoda manusia, yaitu manusia diterobos dengan sifat sombong. Sifat sombong ini jika terjadi, maka antisipasilah dengan andap asor atau merendahkan diri. Seperti firman Allah, kami ciptakan kalian jenis pria wanita dan dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar dapat saling mengenal dengan mudah. Ketahuilah bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka dengan demikian terobosan mereka akan digagalkan. Jalan yang ke-10, jalan setan mengganggu manusia, yaitu ditembus dengan sifat tamak. Sifat tamak atau rakus, maka hendaklah ditahan atau diantisipasi dengan berharap semata kepada Allah dan setiap harapan pada manusia putuskanlah. Maka dengan demikian, maka tembus iblis dengan sifat tamak tidak bisa mengenai sasarannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, 10 jalan setan menggoda manusia, merayu manusia untuk dijadikan temannya di neraka besok. Maka insya Allah kalau kita menjalankan 10 itu, kita akan lepas dan terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun apabila ada salahnya, maka itu semata-mata kami yang melakukan. Namun apabila ada benarnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.